أسقط حدثه مثل ما أسلافنا وشيوخنا ورجالنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وبالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berniat mengambil berkah membaca Al-Ahadits Asy-Syarifah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan niat mudah-mudahan berkah kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan tambah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup kita dibernahke ingkang sae, lisan kita, anggota badan kita, zahiran wa batinan dipenuhi percikan akhlak Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita menjadikan hamba Allah Ta'ala yang sejati, orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Dan visi misi kita hidup tidak lain adalah mengajak diri kita dan kanan kiri kita untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ikut tok. Cita-cita kita tidak lain adalah mengajak diri pribadi kita dan orang-orang di sekeliling kita untuk menuju ke jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW dengan upaya ilmu apapun dan keteladanan yang sudah diberikan dari guru-guru kita. Untuk mengawali kegiatan satu sore insya Allah ke depan, kita akan membaca kitab-kitab Al-Hadits, hadis Ibn Kanjeng Nabi. Untuk saat ini kita memulai dengan kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam Nawawi. Sebelum kita melangkah membaca hadis kitab Riyadhus Shalihin tersebut, tidak ada salahnya kalau kita membaca sedikit biografi daripada Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi punya julukan, banyak ulama-ulama yang menjuluki beliau saking agungnya beliau. Dia termasuk ulama yang mutafannin. Mutafannin itu ahli disiplin ilmu apapun, ilmu agama. Ya ahli hadis, ya ahli Al-Quran, ya ahli ilmu apapun. Bahkan ulama menyebutkan Syekhul Islam. Jadi sentral pada zamannya Imam Nawawi termasuk sentral keilmuan di zamannya. Sesepuh pakar ilmu agama, Imamul A'immah al-Alam, bahkan menjadi pimpinan ulama-ulama di zamannya. Beliau lahir di tahun 631 dan wafat di tahun 676. Hitung 6 dikurangi 31 berapa itu? 76 dikurangi 31.
45 tahun beliau. Sangat pendek sekali umur beliau, tapi manfaatnya luar biasa, cuma kaliber. Bahkan setiap karya Imam An-Nawawi itu mudah diterima di semua kalangan, bermerek apapun. Kalau kasarnya Om NU yang mengambil dari ilmu Imam Nawawi. Orang selain NU, katakanlah Muhammadiyah atau apapun sama. Jadi kalau kita dakwah di masyarakat mudah diterima ketika kita membawa kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Makanya di ulama di golongan lain pun banyak telaah kitab Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi, itu salah satu karyanya. Banyak nanti kita sebutkan karya-karya beliau yang kebanyakan menunjukkan beliau sangat agung dari sisi sebagai estafet keilmuan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khususnya di bidang hadis. Beliau punya namanya Yahya, aslinya Al-Imam Yahya, julukannya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya, namanya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Husain ibni Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Thumma Dimashqi, ketika di daerah Nawawi. Nawawi itu nama sebuah kampung, nisbatun ila Nawa, kampungnya kampung Nawa. Makanya An-Nawawi berarti orang yang lahir atau yang pernah dilahirkan di kampung yang namanya Nawawi. An-Nawawi, Nawa, menurut Nawa. Mataram, sebagainya. Al-Alimur Rabbani wal Imamus Samadani. Al-Alimur Rabbani, orang yang sangat alim betul. Ar-Rabbani sing bangsa mengajak orang ilmu tersebut untuk kenal kepada Allah Ta'ala. Ar-Rabbani benar-benar ngerti jalan metode untuk menuju Allah lewat syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Alimur Rabbani wal Imamus Samadani, sebagai imam sebagai panutan. Wulidal Imam radhiyallahu anhu binawa, beliau dilahirkan di kota Nawa, di kampung Nawa. Kapan? Fi syahri Muharram, di bulan Muharram. Di tahun sanat ihda wa salasina wa sittinah, 631. Untuk tanggalnya tidak diketahui. Jadi diketahui. Di bulan ini beliau lahir di bulan Muharram, pasti di bulan beliau. Banyak disebutkan ulama-ulama menyejarahkan tentang silsilah beliau, tentang bagaimana beliau dibesarkan di rumah tangga yang penuh dengan ilmu. Pernah suatu ketika, saking beliau memang orang pilihan, suatu ketika dikatakan fahadha abuhu yuhadisuna an syai'in min dzalika fayadhkuru. Suatu ketika abahnya sendiri namanya Syekh Syaraf pernah menceritakan tentang anaknya yang namanya Yahya, Imam Nawawi. Ketika itu beliau berumur 7 tahun. Annahu kana na'iman ila jambihi. Yahya kecil ini, menawi kecil pernah tidur di samping persis abahnya. Kejadian itu ketika di malam as-sabi' wal 20 min syahri Ramadan, di malam 27 Ramadan. Umur masih 7 tahun, masih kecil. Ika azab umur berapa? 11. Dulunya Imam Nawawi kecil di umur 7 tahun. Beliau ketika bubuk di dekat abahnya, fantabaha nahwa nisfil lail wa iqadni,
Di tengah-tengah malam abahnya dikagetkan dengan kejadian yang dialami anaknya. Wa qala ya abati bah. Ya. Kaget bapaknya. Bapak istirahat di tengah-tengah tidurnya. Siapa? Imam Nawawi kecil membangunkan abahnya. Bah. Tentu alladhi qad mal'ad-dar. Ini cahaya apa, bah? Kok terang banget, malam-malam banget, kok ada cahaya yang terang beneran. Padahal mungkin waktu itu belum ada listrik, belum ada lampu waktu itu. Ini udah berapa abad yang lalu, ini udah tahun 1448. Kejadian ini berarti di tahun 638. Mungkin lahirnya 31. Nah, tambah 7 kan berarti 38. Berapa abad yang lalu berarti belum ada apa-apa. Fastayqadha ahlu jami'an falam yaru syai'an. Ora apa-apa kan. Nah, bapak ini siapa? Imam Syaraf. Ya enggak apa-apa kok. Enggak, Mbak. Itu terang banget sampai semua keluarga itu dibangunkan. Istri ibu beliau dibangunkan. Semua yang ada di rumah dibangunkan semua. Enggak apa-apa. Abahnya sudah tahu apa yang dilihat oleh anaknya kejadian itu. Dia mengatakan qala waliduhu, maka bapaknya menceritakan fa'araftu annaha lailatul qadar. Saya tahu dia telah menyaksikan malam Lailatul Qadar. Artinya dari kecil sudah diperlihatkan kemuliaan yang diterima oleh Imam Nawawi. Yang namanya siapa? Yahya. Yang namanya siapa? Yahya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Terus ada juga diceritakan di sini fayaqulu dzakara li Asy-Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi waliullah rahimahu ta'ala qala ra'aitu Syekh Muhyiddin wa huwa ibnu Ashri Sinin binawa ketika di umur 10 tahunan, anak umur 10 tahun. Ya, biasa anak umur segini 11, 10, 9, 10, 11 main bola macam-macam. Wasabiyat yukrihuna ma'ahum wa yarabu minhum wa yabki li-ikrarihim. Ketika itu Imam Nawawi kecil itu biasa teman-teman sebayanya itu kalau bermain, kalau Imam Nawawi main bola misalnya, iku yukrihunahu 'ala la'ab ma'ahum. Imam Nawawi gak suka bermain-main, liane cuma main bola dia gak suka. Tapi lebih suka apa? Fayaqra'ul Qur'an fi hadhil halah. Mendingan aku ngaji, aku baca Quran daripada aku main sepak bola. Tapi gak apa-apa main, untuk tahu waktu. Kalau main sore berarti setelah sholat asar. Imam Nawawi dulu malah gak suka main, lebih baik ngaji lah gitu. Faqa fi qalbi mahabbat, maka dengan itu dia menjadi perhatian khusus oleh para guru di situ. Kakaknya loh pintar. Dan itu terus menerus sehingga waktu rehlah keilmuannya ajma'a kullu man turajjimul Imam Nawawi ala an lam yakun yamin ar-rahat wa semua sepakat para ulama-ulama bahwasanya biografi Imam Nawawi mulai kecil annahu lam yakun yamilu ila rahat, dia enggak ada kecenderungan untuk hidup itu leha-leha, menyanyikan waktunya, tidak diliputi dengan kemalasan, al-kasal wa tawani, bal innal jidda wal ijtihad kana tajassud, sifat jid dan ijtihad, pemenahan sungguh-sungguh itu diperkat pada dirinya. Fi syakhin ismuhu an-Nawawi, semua sepakat. Imam Nawawi. Terutama yang berikutnya dikatakan annahu kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan al-masyayikh. Setiap hari belajar tidak hanya satu kitab. Belajar itu sampai 12 darsan, 12 pelajaran. Mungkin ya.
Ya wae jadi mingguan mulai kita suci. Kemudian itu 1 hari 12 materi. Bagaimana kalau nggak menjadi imam kan? Banyak sekali dikatakan. Sampai kalau beliau itu di samping belajar dengan guru, nyampe rumah diterus kuntu idza ghalabani naum ataiku ala kutub qalila, sampai menahan daripada tidurnya. Ojo ngasih turupi, ngasih cepat kita, ngasih anak adat kita pun dikeloni. Wah itu paling lu nawar. Allah Ta'ala anhu. Guru-gurunya banyak, salah satunya disebutkan di sini Asy-Syekhul 'Allamah Kamaluddin Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi. Itu awal syuyukhil Imam Nawawi. Awal pertama kali berguru kepada Asy-Syekh Al-'Allamah Kamaluddin Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi. Ada juga Al-Imam Al-Arif Al-Zahid Al-Abid Al-Wara Al-Mus'in Mufti Dimashqi fi Waqti. Gurunya itu orang-orang besar. Jadi kalau kita kepengen mencetak generasi yang besar, harus dikenalkan orang-orang besar. Walaupun kita nggak orang besar, tapi dikenalkan ilmu-ilmu orang besar. Diceritakan seperti ini kan, orang anak kecil kan, wah itu ya ceritanya. Kalau setiap hari kita dengarkan ke telinga mereka, kan jadi figur buat mereka. Imam Nawawi tidak hanya sekedar dibimbing, dikenalkan orang besar, tapi belajar langsung dengan orang-orang besar. Maka jadilah orang besar. Kalau kita nggak bagian orang besar, kita kenalkan kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita kepada orang-orang besar. Untuk kecipratan dengan keberkahan cerita orang tersebut, sehingga menjadi hikmah dalam hidupnya. Itu salah satu bagian dari biografi Al-Imam An-Nawawi. Sebagian daripada riwayatnya alaikum dan perjalanan daripada waktu kecil, guru-gurunya, berikut proses perjalanannya. Ba'du manaqibihi. Sebagian dari riwayat manaqibnya beliau termasuk falaqad balagha min az-zuhdi al-wara' wa taqwal ghayatil quswa. Sangat wirai, hati-hati, tidak akan mudah gampang mengambil sesuatu untuk dikonsumsi kecuali sudah jelas halalnya. Itu dibilang ojo ngasih tumibo barang syubhat atau meneh haram, jelas halal lalu makan dikonsumsi. Wa taqwa sifatnya luar biasa, bahkan al-ghayatul quswa, tingkat ketakwaan itu memuncak, sangat rakus urusan ilmu, sangat rakus sekali. Fa innahu radhiyallahu anhu kana ayatan fi tawadhu wa husnil khuluq. Sangat tawadhu, ilmunya tinggi, orangnya rendah hati. Ini dibutuhkan. Carilah guru yang mengajarkan ilmu dan kerendahan hati. Karena sifat murid itu mesti kecepatan guru ini. Orang kalau melihat seseorang ingat dengan gurunya, berarti orang tersebut diridai oleh gurunya. Kita melihat seseorang sing diiringi tidak hanya kehebatan orang tersebut, tapi itu iya benar, boleh mengerti sekali sih pelan. Oh berarti ilmu yang dimiliki bermanfaat mestinya. Ciri-cirinya kalau alamat orang yang ilmu yang manfaat, kita melihat ilmu seseorang tidak hanya ingat kepada orang tersebut, tapi ingat gurunya. Luar biasa ya, sing didik sopo. Oh kayak jebulan Lirboyo, kayak jebulan mana, oh kayak murid iki, didikan iki. Yang dilihat tidak sosoknya, tapi sosok guru-gurunya. Itu alamat orang tersebut, berarti ilmunya manfaat. Ya, carilah guru yang mencetak seperti itu. Karena bagaimanapun kita ada amanah untuk memberi pengetahuan yang kita tahu dari guru kita kepada generasi yang akan datang. Pantes jebulan Mbah Maimun kok, pantes jebulan Mbah Toiful kok misalkan. Pantes jebulan pondok apa. Oh pantes koncone kae kok. Kalau kita tahu dengan
kepengen mengatur seseorang, jangan nggak usah repot-repot. Terus kayak gitu, nggak usah. Was'al qarinah, tanyakan temannya. Ibu kerjanya sama kayak, umurannya sama salah saya sudah. Cara mendeteksi alamat kebaikan seseorang, tanya kepada. Tapi bukan hanya sekedar prospek terus dari kelemahan juga. Ini kan orang. Ini orang ini saya. Astagfirullah. Nggak boleh. Ramzan. Aku kepengen mengenal dia lebih dekat karena saya mau mengambil manfaat. Menurutmu gimana? Dia itu kan soal. Oh, nanti oke. ACC, saya mau kejar dia gitu. Mana maksudnya? Kalau sudah kekejar tapi kan jangan dilepas. Yang dilepaskan itu kesempatan. Beliau untuk urusan makne dari karena ini orang besar dari kecil sudah diajari prihatin. Tidak kok setiap makan harus nasi padang. Harus roket chicken. Harus roket chicken. Harus apa? Ayam balado. Ayam balado. Beliau Imam Nawawi ini anau kana yakul min khubzin yab'athu lahu abuhu min nawa. Hanya kadang-kadang gandum roti sedikit yang dimakan. Wa yashtaruna lahu ma yakfi jum'atan fayakul. Kadang-kadang diberikan sesuatu yang cukup. Secukupnya aja. Dan enggak berbagai macam masuk makan ini enggak. Boleh aku ma'ahu siwa launin wahid. Hanya satu warna, satu item saja. Misalnya hari ini pecel merokok esok mau pecel, awal soto. Enggak talangut fit'am, tidak mengenakkan dirinya dimanjakan dengan makanan kecil lagi misalnya kecil. Kalau dimanja bagus. Apa enggak pernah makan daging Nawawi? Wa amal laham fa fi kulli syahrin marrah. Makan daging 1 bulan sekali. Makan apa ayam balado Imam Nawawi 1 bulan sekali. Makan roket chicken. Masa azanku menjadi orang besar tiap hari pengen makan daging terus. Imam Nawawi 1 bulan sekali. Sekali kuat. Karena la yakul fil yawm wal lailah illa aklatan ba'da isya. 1 hari semalam Imam Nawawi makan cuma 1 kali. Bukannya enggak punya, bapaknya punya, orang besar bapaknya. Punya uang, bukannya enggak mau jajan. Tapi karena ngajari prihatin. Cuma 1 kali itu pun ba'da isya al-akhir. Isya akhir baru makan. Wala yashrabu illa syarbatan wahidah inda sahar. Waktu sahur baru minum. Urip kok ngono ya. Berarti bedinane puasa nih. Iya kan berarti kan enggak makan kok. Lah piye? Makannya cuma baca isya. Terus minumnya akhirat waktu sahur. Waktu subuh, waktu sahur. Waktu sahur. Tadi mana kayak Roni? Wali Roni. Sampai Yus itu semua dilakukan karena saking cintanya kepada ilmu. Jangan sampai saya sia-siakan waktu ini saya luangkan hanya sekedar memperluas urusan enak-enak makan atau minum, tapi saya ketinggalan urusan ilmu itu. Tolongnya di situ mau Nawawi. Bukan karena nggak ada uang, punya tapi bisa memekak nafsunya. Sampai seneng ilmu ini, lam yatazawwaj gak sempat rapi. Nawawi gak sempat rapi, gak sempat menikah. Tapi coba tiru ya. Ran aja ditiru. Coba tiru lah. Ika itu cuma cerita saja. Saking cintanya dengan ilmu sampai gak sempat menikah. Kadang gue ulama menikah sampai 10 menikah. Dalam kita zubat karena apa alasannya? Istighali bil ilmu amal. Itu ngaji untuk ilmu dilakoni. Ngaji untuk ilmu dilakoni. Ilmu sama amalnya seimbang. Tidak sempat melirik urusan yang lain selain urusan ilmu. Tidak sempat. Juruan sampai beliau mendapatkan pujian-pujian penghargaan kalau saya ini.
dari ulama-ulama kaliber di zamannya. Suatu ketika diceritakan bahwa faqad kana quyan fil haq, soalnya urusan memegang kebenaran itu daging, daging. Auha bin dahrihi wa faridu asri, satu-satunya orang Ramadan di zamannya. Jadi cara acaranya rawono, nek belum di-ACC hukum agama, kalau ada permasalahan kalau belum di-ACC sama Imam Nawawi, rasa-rasanya belum plong. Itu cari Imam Nawawi. Walaupun liane yo ada ulama besar juga, tapi cita rasanya beda. Kalau Imam Nawawi yang meng-ACC, manis, semua narem. Cara ketua MUI ya, Nawawi cara saya kira prosedur ini. Imam Nawawi posone kapan? Misalnya, Nawawi menyatakan posone hari Selasa. Wes oleh Imam Nawawi. Semua kalah. Jadi nama al-Imam. Itu rujukan. As-Sawwam al-Qawwam. Akeh posone, akeh yang mulai. As-Sawwam, poso terus ditirakat. Wal-Qawwam, dia mulai. Orang mau isya tok, ditambahi sidik-sidik, biaya witir orang kasih tinggal. Pokoknya minimal awal di santri ya, santri udah dia diusahakan, ojo nih kalau witir, kalau duha. Cara ini pas buat menjadi santri yang sejati. Itu terbiasa. Nanti pola pikir kita segala akan diperindah oleh Allah Ta'ala, diperjalankan di tempat yang sesuai sendiri Allah SWT. Pas bote, cara merayu Gusti Allah seperti itu. Karya-karyanya luar biasa, pirang-pirang disebutkan di sini. Yang masyhur, Arba'in Nawawi masyhur, termasuk Riyadhus Shalihin masyhur, dan mencari kitab-kitab Sahih Muslim, fatwa-fatwa. Kitab dari sisi biografi Imam Syafi'i beliau juga nulis tentang manasek, tentang at-tibyan fi adabi Al-Qur'an, kayaknya punya wirid, namanya wirid Nawawi, Hizb Nawawi, itu masuk karya beliau, racikan beliau. Ada swasta wakmu senangannya wirid dari Hizb Nawawi, ngaji kitab Nawawi. Nah itu beliau wafat. Waqad kanat wafatu fis sulusil akhir min al-lail, di pertiga malam akhir Lailatul Arbi'ah, di malam Rabu di tahun berapa? 676 Iya. Sanata sitin wa sab'ina wa situmi'ah, tahun 6 tambah 70 tambah 600, berarti 676 wafatnya. Radhiyallahu anhu wa rahimallahu rahmatal muqarrabin Allah wa hasyarna wa iyyahu fi zumratil mustafail akhyar. Ini Fatihah buat Al-Nawawi, sedikit biografi yang kita bacakan. Nanti kita memulai sedikit daripada muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan setelah satu sore ini dan seterusnya dikasih kemudahan, amin, manfaat, barokah. Kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi khususan ila hadrati al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa usuli wa furu'i wa man intasab ilahi wa masyaikhihi wa talamidatihi wa muhibbihi ajma'in. والله يعين علينا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه
وحرمات وبركات والفاتح في الدين والآخرة. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca di Sabtu sore satu Pahing ya, Ba'dal Asar mulai 19 Muharram 1448 bertepatan 4 Juli 2026 Miladiah. Sebelumnya kita niat membaca Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'at al-ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah wa sama'aha في هذا المجلس المبارك كما نوى جميعها الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وكما نوى سلفنا الصالحون. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وقدس أرواحهم وعلي درجاتهم في الجنة وعافهم بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم، واهدنا كما هديتهم ووفقنا كما وفقتهم وفهمنا معانيها كما فهمتهم وارزقنا الاتباع والتمسك بها والعمل بمقتضاها كما رزقتهم انك على كل شيء قدير. وبالاجابه جدير على هذه النيه وعلى كل نيه حسنه، والى حضره الرسول الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Itu tadi sebenarnya kita membaca terus ya, nanti saya beberapa hadis nanti teruskan saya tanya. Yang terbiasa membaca pelan-pelan sementing motor. Mulai awal ya, khutbah kitab ya. Khutbah kitab ya, alhamdulillah wahdatul qahar ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin fi min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitabi. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة للقلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للذؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن ينعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فوقع عليهم الاعتناء بما خلقوا له والاعتراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام ولا موطن دوام. فلهذا كان الإيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآية بهذا المعنى كثيرة. وقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته حالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويذهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه، وأسهل طريق له في ذلك وأشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: ما دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، محصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا لترغيب وترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة إيجاجها وغير ذلك من مقاصد الصالحين والعارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلى أحاديث صحيحة من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وصدر أبواب من القرآن العزيز بآية كلمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخر إن تفعل بشيء منه يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم. Pembukaan Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan mengawali kitab Riyadhus Shalihin dengan bacaan basmalah dan hamdalah. Allah Ta'ala Zat yang Al-Wahid Al-Qahhar Al-Aziz Al-Ghafar, Allah yang Esa, yang Wicaksono, Al-Aziz Al-Ghafar, yang banyak mengampun, mengampuni hamba-hambanya dari kesalahan hamba-hambanya, kekurangan hambanya. Al-Muqawwiril Laili 'ala Nahar, yang menggantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Untuk apa? Tazkirah lil qulub wal absar, sebagai keteladanan, pengingat bagi orang-orang lil qulubi wal absar, sing dipagari hati sing sehat. Kenapa kok pengingat awak bengi ana apa, rino ana apa, semua ada hikmah. Wa tafsirah lidzabil albab wal i'tibar. Seterusnya sampai beliau asyhadu an la ilaha illallah al-barul karim, bersaksi tidak terusnya Allah Ta'ala zat yang al-bar al-karim, dan yang sangat dermawan, ar-raufur rahim, penyayang. Dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan hamba Allah dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluh, kekasih Allah, sangat Allah mencintainya juga. Al-hadi ila siratin mustaqim, petunjuk ke jalan yang lurus. Wadda'i ila dinin qawimin, mengajak orang untuk di agama yang jejak, itu agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam, beliau
juga membaca salawatnya Allah dan salawatnya Allah Ta'ala semoga tetap kepada Kanjeng Rasul dan kepada sair Nabi dan semua para Nabi-Nabinya dan kepada keluarga wasairis salihin dan semua orang-orang yang saleh. Maka kitab ini Riyadhus Shalihin beliau mengatakan inspirasi beliau mengumpulkan hadis yang termaktub dalam Riyadhus Shalihin karena pertama beliau aku angan-angan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kata-kata ibadah ini menjadi pegangan Imam Nawawi. Berarti menungso ini makhluk diciptakan bi annahum khuliqul ibadah. Ini berarti mengisyaratkan bahwasanya ayat ini jelas, wahada tasbih ini sudah jelas bahwasanya mereka yaitu jin dan manusia itu diciptakan hanya lil ibadah, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah kan untuk orang ibadah, ilmu untuk ngerti caranya ibadah. Fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliquna, maka sudah nyata atasnya yaitu bagi jin dan manusia al-i'tina bima khuliqu, sadar nek dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wal i'tirad an hududi dunya bizahadah, dia harus lari dari kesibukan dunianya untuk memperoleh az-zuhud bin ati ora ketebakan sifat duniawi. Kudu kabeh dimakmurno kepada Allah Subhanahu wa taala. La mahalul ikhlas, di dunia ini enggak ada tempat salah-salah asik. Hanya mampir ngombe ngono dunia. Ada yang mengatakan dunia hanya salah ayam. Dunia kan mau tolong dino. Kok tolong dino pada seminggu? Iya. Hari yang pertama kemarin. Berikutnya besok yang kita nggak tahu. Yang ketiga sekarang ini yang kita lalui. Ketiga. Ada yang mengatakan salah nafas. Dunia ini hanya 3 nafas. Nafas pertama barusan tadi kita bernafas. Berikutnya kita tidak tahu nafas atau enggak. Yang ketiga sekarang ini kita bernafas. Gunakan yang semaksimal mungkin. Nah, ada 3. Dunia umur. Imam Nawawi mengajak kita untuk enggak disibukkan kegiatan duniawi yang mengarahkan akhiratnya. Nah, soal memanage dunia ini dengan keakhiratan kita. Jadi semuanya hati kita kemusuh. Warga kubur la manzilah kubur, wa mashra'un fisamin la mautinu dawamin. Tidak ada tempat abadi di ini, tidak tempat abadi. Falihada, maka dengan inilah alasan hadal iqad min ahliya umul ubad. Orang yang sadar tentang ini maka dia akan gumbrigah hati ini bergegas untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Wong sing sadar dengan ini itulah orang yang aqal nas, orang yang akal nasihat. Wong nek wis hatinya dibeli duniawi sudah enggak menyehatkan akalnya. Cara berpikir golek omong musyawarah kebaikan kepada orang yang hatinya bisa memanage emosional keduniaannya, jadi enak. Nek ki musyawarah reban karo wong sing kedunya wis rusak asine. Awane sing di musyawarah urusan agama. Maka Imam Nawawi bergegas untuk mengumpulkan hadis-hadis yang hubungannya dengan ibadah tersebut. Apa tujuan Imam Nawawi? Faraitu anna ajma'a mukhtasaran min ahadits sahihah. Maka saya berpendapat, aku punya keinginan untuk mengumpulkan meringkas dari beberapa hadis yang sahih, tak ringkas untuk Riyadhus Shalihin. Aku juga toko Sahih Bukhari, juga toko Sahih Muslim, di kelompok menjadi yang ada kitab Riyadhus Shalihin. Nek kegedean ono Arba'in Nawawi 40 saja. Beliau punya harapan merujuk daripada hadis Kanjeng Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Ini dari dakwah. Siapa orang yang menunjukkan jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Awak dhewe ngajari sholat.
Selama dia diajari sholat, kita mendapatkan bagian pahala tersebut. Ajari wong baca Quran. Selama dia membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala dari bacaan Quran tersebut. Duduk dalam kebaikan, berarti kita mendapatkan kebaikan dari pelaku kebaikan kepada orang yang kita beritahu kebaikan tersebut. Terus mengekor daripada kanjeng Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'a. Orang yang menjadi pelopor, pelopor pertama membangun jalan kebaikan, maka dirinya kok diikuti generasi selanjutnya untuk ganjaran ini. Pelopor pertama mendapatkan kebaikan pahala dari generasi berikutnya tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan yang ada. Terus la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak ada sedikit pun mengurangi kebaikan-kebaikan yang ada. Terus mengalir utuh keutuhan kebaikan tersebut, pahala tersebut yang diberikan kepada pelopor yang pertama tersebut. Imam Nawawi. Maka beliau bergegas untuk mengumpulkan hadis-hadis ini mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila akhirah. Aku mengumpulkan hadis sahihi sebagai jalan untuk menuju ke akhirat. Wa muhassilan li adabihil batinah wal zahirah. Biar berhasil untuk urusan tata cara adab beribadah zahir batin kepada Allah Ta'ala. Orang mengdohiri tok sing resik tapi ada yang resik. Maka nanti kita temukan hadis-hadis yang hubungannya dengan bagaimana membersihkan hati. Jangan kasih sombong misalnya, jangan sampai takabur. Beliau membuat berbagai macam upaya hadis-hadis yang hubungannya dengan tata cara seorang saleh, orang yang menuju kepada Allah Ta'ala, biar saleh tersebut, pelaku tersebut, orang yang berjalan tersebut dalam mesti ibadah dipenuhi rasa zuhud. Hadis tentang zuhud nanti disebutkan. Hadis tentang riyadhah, tirakate ati, jiwa ini bagaimana tirakat ini. Untuk mas-masi kita dengan akhlak, bagaimana tata cara membersihkan hati. Tombolnya apa? Aku kok sombong terus yuk. Aku jadi ngerti nek sombong iki ku elek. Tapi aku belum bisa ngerti. Jadi aku diobati. Aku bate. Pengen para sombong tok. Aku mau sombong kan. Tapi urung ngerti carane karena kita tapi jadi terjangkit. Aku kok irinan yo. Aku kok keponan yo misalnya. Ngerti nek aku maksiat berdosa tapi kok caranya ngilangi piye? Aku yo astagfirullahaladzim terus berupaya. Orang boleh obatnya, gak boleh dokter ya akan terjadi lagi. Fungsinya kan kambuh lagi, kambuh-kambuhan, diobati. Tidak ke dokter spesialis. Dokter spesialis adanya Rasulullah SAW. Karena kanjeng Nabi itu imamul atibba, imamnya para dokter. Semua penyakit nggak akan ya orang semua pasti bisa disembuhkan. Orang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi apapun penyakit zahir batin. Dan ini yang solehin berarti apotek serba ada. Kelor pusing, kelor apa privat gitu mana. Wasyanatil jawarih menjadi wajib menjaga bagaimana raga ini tetap sehat, untuk ngasih kecil maksiat dan banyak dari Imam As-Salihin dan banyak yang disebutkan sebagaimana yang dijalankan oleh orang-orang soleh yang ada di kitab ini. Wa altazimu fi al-adhkura illa hadisan sahihan wadhihan. Dan aku mengumpulkan hadis ini hanya hadis sahih. Hadis sahih. Jadi kalau nanti akan saya tulis muttafaqun alaih. Artinya apa? Fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau nanti saya mengatakan hadis setelah selesai kok muttafaqun alaih, berarti sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya sahih itu hadis. Dan nanti juga saya sebutkan makna sedikit. Di sana ada redaksi lafaz hadis yang masih asing. Saya nanti akan menjaga sedikit. Nah, lagi mana wis? Nah, gitu.
iki yo iso menjadi apa tolak ukur seorang penulis. Kalau menulis kitab kaya metode Imam Nawawi. Aku bakal yang beli tak tulis ini. Oh saya bermacam model kono. Oh saya ini mergo IT fasilitas wis sangat totalitas yo tak kayak kerong ini, ini. Tak berarti kok ada sponsor macam-macam ya. Dia mengekor itu metode ini. Imam Nawawi. Keren. Jadi yang ada di dunia akademisi itu sudah dari ulama-ulama. Jawabmu nggak usah kecil hati walaupun tidak sekali berprosedural urusan akademisi. Ini kan orang S1, S2, S3, S4, S5, S6. Kamu usah kecil hati makanya saduk tuwek masa S3. Wis awakmu nyekel iki lah karo profesor ya. Wa arju in tamma hadzal kitab ayakun sabiqan lil mu'tamil khairat hadizan ma'al qaba'ih wal mulk. Wis pokoke intine aku berharap semoga kitab-kitab sing cukup sebagai pegangan orang-orang yang berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana sa'ilun akhad al-intifa' bi syai'in. Aku juga ngarep bagi manfaat, aku njaluk donga kanggo ayat wali kanggo aku dhewe gimana yo Nawawi itu tawadhu kan waktu itu soalnya jadi orang besar juga gitu jangan apa jenenge jangan malas atau jangan kaku untuk itu ya jangan kaku seperti itu tetap seperti itu rendah hati kan kanggo aku kanggo urus dimana cahyo kalau saya dengan guru-guruku usai ahbabina terus kan ngomong sing muhibku akan wal muslimin langsung kabeh dimana semoga wa 'alallahil karim i'timadi hanya kepada Allah dan yang dermawan sebagai peganganku wa ilaihi tafwidi wastinadi dan hanya kepadanya tafwidi aku menyerahkan semua energi ma'abir hanya Allah menunjukkan keikhlasan Imam Nawawi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil hanya Allah Ta'ala dan penitip cinta wakil yang tepat hanya Allah Ta'ala semua pasrahkan tawakal kepada Allah Ta'ala wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kita baca satu hadis ya sampai tunggu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu babul ikhlasi wa ihdharin niyah. Jadi nanti metodenya setiap ketemu langsung kita baca beberapa hadis. Nanti kalau sudah mau maghrib mungkin bisa jadi nanti ada satu hadis yang kita sedikit belajar bareng apa isinya. Jadi nek langsung di mana tahu wae yo iki yo kurang tahu musim sekali. Belum nek wong kok ora dibuka kapan. Allah amin. Tapi ajaran Imam Nawawi yo enggak rapi yo jojo. Ajaran. Ketukelan aku. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab menerangkan pengikhlasan wa ihdharin niyyah, bagaimana menghadirkan dalam hati kita niat menghadirkan niat baik di hati kita di semua aktivitas kita, di perilaku kita, wal aqwal apa yang kita katakan, wal ahwal barizah al khafiyah perilaku sing ketika kita sendirian atau ketika kita baru banyak orang bicaranya. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata dhalika dinul qayyimah. Wa qala Ta'ala لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن ريح
ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القريش العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري أسمه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في أسماء الإمام مسلم أصح الكتب بعد الكتاب صحيح البخاري صحيح الكتاب بعد القرآن يقول صحيح البخاري وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسرقون ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري. Ini lafaz redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, tapi ini disepakati oleh Sahih Muslim dan Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih. Sebagaimana janjinya Imam Nawawi kalau ada muttafaqun alaih disepakati dua imam, yaitu Bukhari dan Imam Muslim. وعن عائشة رضي عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر وهو مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وقال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنكم رضي الله عنكم دون أمر مسامع رضي الله عنكم terus وقال رضي الله عنكم Nabi berkata رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن أخناس رضي الله عنهم وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القريشي الزهري رضي الله عنه أحد المشارة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني
إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشرط يا رسول الله. قلت فالشطر يا رسول الله. فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله. قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى تنتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي جهرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. متفق عليه. Satu hadis. Wa Abi Hurairah. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu Wa qala radhiyallahu anhu. radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhum Wa qala radhiyallahu anhu biasa. wa qala radhiyallahu anhu. Wa an Abi Musa Abdillah ibni Abi Hurairah. wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Syahrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Satu lagi ya. Wa an Abi Musa. Wa an Abi Musa Abdillah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manir rajuli yuqatilu saja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Ya, cukup. Inna Allah yanzur ila ajsamikum utawa apa ila ajsadikum. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak melihat zahirmu, wala ila suarikum, dan tidak melihat daripada gambar-gambarmu, actionmu nggak perlu, tapi Allah Ta'ala melihat hatimu. Sebenarnya hatimu maksudnya. Walakin yang guru ila qulubikum. Innallaha sebenarnya Allah ikulah yang mengurang yasan sama Allah ila samikum marang jasad-jasadmu. Apa artinya? Gak penting bagi Allah Ta'ala kemarin pokoknya sementing kalau syariatnya terukur. Sebenarnya hatimu udah bener dadanono. Tapi berarti ini terus awakmu terus alah sebenarnya kan hatine ora ngono maksudnya. Allah Ta'ala itu jadi nadrohnya Allah Ta'ala dia dari hati kita. Nadroh perhatian Allah dilihat dari hati kita. Nek hati kita bersih, itu akeh loh, wadai itu akeh. Tapi nek sempit ya sedikit mendapatkannya. Wala ila suwarikum, walakin tetapi Allah yang guru itu melihat mirsani ila qulubikum.
Wallahu a'lam. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اله الا انت استغفرك واتوب اليك